Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah. Yang terhormat Bapak Insinyur Tengku Hairul, Kasubit Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah 4 selaku penyelia PT DDA. Yang terhormat Bapak Usman Situmorang, perwakilan dari UNDP Indonesia. Yang terhormat Saudara Direktur Utama LSM Litga Aceh Tengah. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta diklat yang hadir pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tertib acara pembukaan pendidikan dan pelatihan pengembangan ekonomi melalui kegiatan menjahit dan memasak bagi perempuan Aceh Tengah, Rabu 7 Oktober 2015 siap dimulai. Laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Saudara Rizka Yoga Putra, Sarjana Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula ini. Salawat beriringan salam kerahibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah membawa kita dari alam kegelapan ke alam berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Suatu kehormatan bagi kami panitia Bapak bisa berhadir di acara ini, dan apresiasi sebesar-besarnya kepada peserta dengan tulus ikhlas untuk dapat hadir ke acara diklat ini. Saya di sini mewakili panitia ingin menyampaikan beberapa poin per poin tentang kegiatan ini. Poin pertama, tema kegiatan. Tema kegiatan diklat ini ialah pendidikan dan pelatihan pengembangan ekonomi melalui menjahit dan memasak pada perempuan Kabupaten Aceh Tengah. Poin selanjutnya, tujuan untuk terciptanya perempuan-perempuan Aceh Tengah yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjahit dan memasak pada perempuan Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan dan peserta. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LSM Litga Aceh Tengah dan bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi Republik Indonesia serta UNDP Indonesia. Peserta kegiatan ini adalah dari aktivis perempuan, organisasi perempuan, dan perwakilan perempuan pada Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu, sampai dengan hari Jumat, bertepatan di Aula Mendari dan di Aula Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Poin selanjutnya,
narasumber, kita ada beberapa kedatangan narasumber. Yang pertama, Ibu Hajah Farida Hanum, selaku Ibu Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Yang kedua, Bapak Yohannes Supa, selaku DPRK Aceh Tengah. Yang ketiga, Bapak Zulfikar Ahmad, selaku Kabid Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Yang keempat, Ibu Nikmah Azani, juara 1 memasak tingkat kabupaten dan juara 3 tingkat provinsi. Yang keempat, Ibu Fatmawati yang nantinya akan melatih menjahit. Yang keenam, Ibu Sunarni yang nantinya juga akan melatih menjahit. Kelengkapan peserta. Di sini peserta tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Dan peserta difasilitasi dengan bed, pulpen, buku, piagam penghargaan, serta uang transportasi yang akan nanti diberikan oleh panitia. Demikianlah hasil penyampaian saya. Semoga apa nantinya yang akan disampaikan narasumber dapat dimanfaatkan dan dapat menjadi modal kedepannya bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Direktur Utama LSM Litga Aceh Tengah, Saudara Sunardi Gustiawan SB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasul ba'da. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bapak Karimansyah SMM. Yang kami hormati Bapak Insinyur Teguh Khairil, Kasubit pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kami hormati Bapak Usman Situmorang dari UNDP Indonesia. Yang kami hormati Bapak Usman dari Baitul Mal Aceh Tengah. Dan yang kami banggakan ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, menyatukan niat untuk berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini. Salawat beriringan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada seorang pemuda yang paling baik akhlaknya, yang paling cinta kepada umatnya, dan yang kelak insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua, yaitu baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, kegiatan diklat atau pendidikan dan pelatihan pada hari ini adalah kegiatan yang ke-9 LSM Litga di tahun 2015, atau kegiatan terbanyak sejak berdirinya LSM pada tahun 2008. Kegiatan yang ke-8 itu kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas perempuan, itu dibiayai penuh oleh Kementerian Desa dan PDP. Itu pelaksanaannya tanggal 21 Agustus yang lalu. Seingat saya waktu itu Pak Usman Situmorang hadir mewakili UNDP dan kementerian. Dan alhamdulillah hari ini Pak Usman dan Pak Tengku juga hadir. Saya yakin ini Pak Usman masih rindu dengan masakan gayo, masih rindu dengan cecak, masih rindu dengan debit, dan masih rindu dengan suasana Takimon. Tapi nanti Pak, ini bukan gratifikasi Pak ya, tapi ini penghargaan kami orang muda pada senior dan penghargaan kami orang gayo kepada tamu yang datang. Para hadirin yang kami muliakan, kegiatan diklat itu terjadi karena adanya proses yang panjang. Saya perlu jelaskan sedikit. Proses panjang itu adalah proses penjaringan melalui penjaringan skala kecil, hibah skala kecil atau tender yang kita ikuti di Kementerian Desa dan UNDP. Itu yang kita ikuti bulan Juli yang lalu. Ini kegiatan yang kedua dibantu oleh Kementerian Desa dan UNDP. Dan prosesnya panjang. Kita ikut tender di 5 provinsi. Alhamdulillah kita bisa menang. Dan khusus untuk kegiatan pada hari ini sebenarnya yang disetujui oleh kementerian anggarannya itu 24.488 itu
untuk 50 orang peserta dan hanya teori memasak dan menjahit. Tetapi setelah kita melakukan audiensi dengan Pak Bupati pada tanggal 25 yang lalu, Pak Bupati menyarankan untuk dilakukan praktek bekerja sama dengan Baitul Mal. Akhirnya disimpulkan Baitul Mal membantu peralatan menjahit, sedangkan pihak UNDP dan kementerian membantu untuk mensterilkan anggaran, sehingga peserta yang 50 bisa dijadikan 80, tetap anggaran tidak ditambah, tapi bagaimana caranya Liga mengolah anggaran tetap itu, tapi peserta bisa ditambah, bisa praktek dan segala macam, itu terserah kepada Liga. Alhamdulillah pihak kementerian menyetujui itu, sehingga pada hari ini kita nanti ada 2 season, untuk yang memasak 50 orang di sini, untuk yang menjahit nanti di Baitul Mal selama 3 hari full. Itu semua berkat WDP, Kementerian dan Baitul Mal. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu acara kami. Bapak Sekda dan para hadirin yang kami muliakan, tujuan kegiatan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kemampuan daripada para perempuan Aceh Tengah untuk memasak dan menjahit. Mungkin sekarang ibu-ibu sudah pandai memasak, sudah pandai menjahit. Apa yang diajarkan di sini adalah bagaimana peningkatan jaringannya, bagaimana peningkatan kapasitasnya. Sekali lagi kami sampaikan, bukan LSM yang kecil dan sifatnya sosial, kita tidak memberikan bantuan yang sifatnya stimulan, tapi LSM Liga memberikan bantuan yang sifatnya peningkatan kapasitas. Nanti ibu-ibu akan bertanya kepada narasumber, bagaimana caranya bisa dapat modal, bagaimana caranya bisa menjahit dan memasaknya bagus. Orang yang hebat adalah orang yang bisa bergerak tanpa ada modal. Kalau ada modal, semua kita pasti bisa menjadi orang yang hebat. Maka kita belajar, Liga belajar dengan modal yang kecil, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Kata sambutan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Kasubdit Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah 4 selaku penyelia PTDA, Bapak Insinyur Tengku Hairul. Saya bangga sebagai lelaki bicara di depan perempuan yang banyak. Pertama, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara ini. Pertama, saya menyampaikan adalah kami Kementerian Desa, mungkin baru Pak Sekda, saya menjelaskan lagi, baru 6 bulan ini Kementerian Desa ini yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kementerian Desa ini dari 3 kementerian Pak Sekda. Jadi gabungan dari Kementerian Dagri, yaitu PMD-nya, kemudian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dari Kementerian Transmigrasi. Jadi 3 penggabungan kementerian, jadilah Kementerian Desa. Tapi pasti ibu pasti tahu Kementerian Desa, karena amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 itu adalah membagi uang ke setiap desa. Pasti ibu udah tahu ya, ada uang yang turun ke desa yang pembagian 3 tahap, yang itu paling besar itu untuk tahun ini 300 juta, yang diharapkan mungkin tahun ke depan akan mendapat 1 miliar per desa. Nah, inilah fungsi ibu-ibu yang saya maksud. Jadi fungsi ibu-ibu berperan juga terhadap pembangunan negara ini. Jadi kalau jangan bapak aja yang tahu bahwa itu ada uang pemerintah turun ke desa, tapi ibu-ibu juga harus tahu karena uang ini adalah untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ibu maksimalkan. Jadi ibu minta kepada kepala desa bahwa uang pemberdayaan itu bisa juga difungsikan untuk ibu-ibu, untuk pelatihan, untuk pengembangan potensi ibu-ibu. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah bahwa di Kementerian Desa ini juga ada Direktorat Pasca Konflik. Jadi Direktorat Pasca Konflik, yaitu direktoratnya salah satunya Direktur Dirjen Pengelolaan Daerah tertentu, di antaranya ada Direktorat Pasca Konflik. Ini dia yang kami sekarang berada di Direktorat Pasca Konflik. Nah, Direktorat Pasca Konflik ini baru tahun ini, yaitu di Kementerian Desa ini terbentuk. Jadi kementerian ini, direktorat ini menangani penanganan daerah pasca konflik. Nah, kebenaran kami kerjasama dengan UNDP, yaitu melalui praktisi PTDA melakukan pelatihan-pelatihan ini. Seperti kita ketahui, memang daerah konflik itu memang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa tidak bisa ditinggalkan, karena konflik-konflik radikal seperti di Aceh ini sebenarnya masih ada. Jadi harus kita
terus kita kaji supaya tidak ada terpendam di antara kita, yaitu konflik mengenai bisa juga konflik mengenai sumber daya, konflik status lahan, konflik ekonomi, konflik sosial. Nah ini terus kita berdayakan melalui proyek-proyek pengembangan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi yang ada di kementerian kita. Nah kebenaran ibu-ibu yang berbahagia, saya sangat bangga kepada ibu-ibu di sini bahwa ibu-ibu diajari untuk masak dan menjahit. Padahal ini wajib. Jadi seorang ibu itu harus wajib bisa memasak dan menjahit. Benar kan? Benar kan, wajib. Tapi yang kita latih sini adalah pengembangan. Pemasakan nggak harus memasak. Lelaki juga, saya juga bisa masak telur juga bisa. Tapi bukan memasak yang seperti biasa, tapi mengajari memasak yang menjadi memasak internasional. Pak Sekda, saya tahun kemarin sebagai PPK pernah membantu Aceh, salah satu Aceh besar, yaitu memberikan komputer dalam program SIEK, Sistem Informasi Edukasi Kewirausahaan. Jadi di komputer itu, ibu-ibu tidak perlu lagi melihat jenis-jenis masakan. Di situ sudah tertuang segala jenis masakan, segala jenis komoditas. Misalnya saya bilang tadi, singkong, diklik, oh bisa bikin keripik, bisa jadi bikin tepung, bisa bikin apapun bisa, sampai 20 turunan. Nah begitu juga ikan, bisa segala jenis ikan bisa dimasak. Nah mudah-mudahan ibu-ibu di sini bisa meminta kepada Pak Sekda melalui bupatinya. Nanti bupati meminta kepada Kementerian Desa untuk dapat jenis bantuan yang saya katakan tadi, jadi komputer kegiatan SIEK, Pak. Jadi nggak perlu lagi saya lihat dengan manual, tapi di sana di komputer sudah bisa bicara segala jenis masakan internasional, baik Asia, Eropa maupun lokal di seluruh Indonesia. Itu saya nggak cerita banyak di sini. Yang pertama, ibu-ibu yang bahagia, Mas Seda yang saya hormatin, banyak kegiatan daerah-daerah pasca konflik yang kami sudah berikan. Mungkin di Aceh Tengah ini kebenaran saya baru kenal dengan Pak Sekda. Tahun ini belum ada bantuan. Saya kemarin memang mau ke beberapa lokasi di Aceh ini yang saya kasih bantuan, yaitu dari kementerian. Karena berhubung kemarin begini Pak Sekda, saya berangkat dari Jakarta itu pagi jam 5, jadi saya kurang tidur. Jadi habis dari kantor pulang ke rumah, tidur sebentar sejam, saya langsung ke airport. Karena rumah saya di Bintaro, airport itu kurang lebih 2 jam. Nah sampai di airport, pesawat berangkat ke Medan. Di Medan itu sebetulnya saya sudah sampai cepat Pak, supaya bisa istirahat, bisa bicara dengan Pak Libga ini. Saya memberikan tadi kenapa Anda hanya dibantu oleh Baitul Mal, hanya sebuah berapa masjid. Kita kan punya CSA, punya BUMN misalnya BRI, Mandiri, kenapa nggak minta? Padahal kewajibannya dari BUMN itu melalui CSR maupun PKBL memberikan bantuan-bantuan peningkatan lingkungan, bina lingkungan. Kenapa nggak ini cair? Tapi menurut Pak Sunardi tadi, Pak Teguh, saya udah minta tapi nggak dikasih. Nah ini kan ada yang salah. Jadi Pak Sunardi ini minta bantuan Pak Sekda, diundang itu CSR-nya seluruh yang ada di sini. Ya dirapatkan di Pemda, kita bantuan-bantuan seperti itu supaya ibu-ibu ini bertambah lagi wawasannya, bertambah lagi alat-alat pendukung kegiatannya. Di lain itu saya sampaikan tadi bahwa dari Medan itu ternyata pesawatnya nggak bisa berangkat. Saya tunggu jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 1, akhirnya pesawatnya cancel, alasannya asap. Sehingga kami ngambil keputusan jam 3:30 baru berangkat dari Medan ke Takiwan dengan menyewa mobil. Sampai tadi jam 5 pagi. Jadi jam 5 pagi, jam 7 sudah dibangun oleh Pak Usman. Ketemu cepat bangun karena saya baru sholat subuh, lem dikit, udah. Jadi gak ada bahan sama sekali. Tapi ini cerita wawasan dan kegiatan aja yang dibangun oleh Kementerian Desa. Di lain itu tahun ini juga kita bantu rumah ibadah di Pidijaya, masjid, balai pertemuan. Kan saya kalau Aceh Tengah itu nggak minta, nggak bisa kita bantu. Mungkin bisa kita bantu ibu-ibu ini apa, balai pertemuan ibu ya. Nah jadi nanti ibu minta kepada Pak Sekda supaya bisa diberikan juga apa kebutuhan ibu-ibu yang ada di sini untuk meningkatkan potensi ibu-ibu dalam rangka penanganan daerah-daerah pasca konflik. Walaupun di Aceh Tengah ini bukan pasca konflik ketika lah ya, mudah-mudahan ya, hanya pasca konflik mengenai masalah ekonomi aja, masalah sosial,
masalah tata kelola pemerintah, paling itu menurut saya melihat dari data-data statistik studi. Di luar itu juga kita bantu infrastruktur Pak Sekda. Di PD saya bantu itu pasar desa. Di desa kita bantu pasar desa dalam rangka pengelolaan kata pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, mudah-mudahan Pak Sekda juga bisa meminta kepada menteri kami dalam rangka itu. Di luar itu kita juga bisa bantu bibit dari ekonomi benih ya, bibit alat produksi. Mungkin ibu perlu dibantu misalnya penggorengan, kompor yang bagus-bagus gitu supaya atau oven zaman sekarang itu ya supaya bikin kuenya itu lebih lebih apa namanya itu lebih enak, lebih bagus, lebih apa namanya lebih jangkauan, lebih kue-kue Eropa lah gitu ya. Nah mungkin itu. Arahan dan sambutan sekaligus membuka diklat oleh Bupati Aceh Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Karimah Sahdi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Aceh Tengah itu lebih banyak perempuan. Karenanya dia menjadi potensi yang strategis di dalam rangka pembangunan daerah. Ketiga, sumber daya manusianya atau khususnya kaum perempuan memiliki kompetensi yang baik. Sebuah tantangan bagi kita di mana angka kemiskinan Kabupaten Aceh Tengah kurang 17%, angka yang sangat besar. Berarti ada sesuatu yang harus kita benahi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Salah satu upaya bagaimana penguatan sumber daya manusia kaum perempuan yang kita yakini memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi keluarga. Oleh karenanya pelatihan seperti ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia perempuan menjadi sangat penting kita lakukan secara terus-menerus. Oleh karena pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Kementerian dan UNDP maupun dari USN yang mempunyai komitmen untuk pengembangan potensi sumber daya manusia khususnya kaum perempuan. Program yang dilakukan hari ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sinergi itu penting. Kekurangan dari sebuah lembaga diperkuat oleh lembaga lain sehingga pelaksanaan program itu dapat optimal. Kita tadi sudah dilapori bagaimana program ini awalnya, kemudian dirancang dalam perjalanannya disempurnakan dengan keberadaan sebuah lembaga di tingkat daerah yaitu Baitul Mal. Sinergi yang seperti inilah yang kita harapkan terus dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Tengah. Kami tadi mendapat informasi tentang program-program dari Kementerian Desa. Mudah-mudahan program-program yang diinformasikan tadi itu dapat mengujuk ke Kabupaten Aceh Tengah di tahun-tahun yang mendatang. Karena seperti gambaran yang kami sampaikan tadi bahwa Aceh Tengah dengan dalam rentang waktu konflik yang panjang sebelumnya membuat kondisi ekonomi seperti kami gambarkan angka kemiskinan cukup tinggi. Angka kemiskinan tingkat nasional sekitar 8%, tetapi Aceh Tengah masih sekitar 17%. Aceh rata-rata masih sekitar 18%. Jadi sebuah angka kemiskinan yang cukup besar yang tidak terlepas dari dampak dari sebuah konflik yang berkepanjangan. Karena bagaimana kita mengelola potensi konflik ini supaya tidak lagi terjadi konflik di masa mendatang yang sesungguhnya merugikan kita, terutama dari aspek ekonomi masyarakat di daerah yang kita cintai.
mengingat besarnya potensi atau jumlah kaum perempuan, maka kaum perempuan ini dituntut memiliki keterampilan supaya ekonomi keluarganya itu dapat dikelola dengan baik, membantu pertumbuhan ekonomi keluarga. Jika ekonomi keluarga semakin membaik, berarti ekonomi daerah semakin baik. Jadi kita harapkan memberi sumbangan kepada perbaikan peningkatan perekonomian di daerah. Itulah peran perempuan yang kita harapkan lebih ke depan dibandingkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Tidak ada hambatan bagi perempuan saat ini untuk beraktivitas dalam bidang di semua lapangan pekerjaan. Tidak ada hambatan sosial ekonomi, sosial budaya, tidak ada. Oleh karena mari kita sambut kondisi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberdayakan ekonomi keluarga. Perempuan diharapkan memiliki kemandirian di bidang ekonomi yang dikelola. Sebenarnya ekonomi keluarga itu pengelolanya bukan perempuan. Bagaimana dia memanage ekonomi keluarga, tetapi dalam konteks pelatihan ini bagaimana kaum perempuan diharapkan memberi kontribusi besar, menciptakan lapangan kerja sendiri, memandirikan diri sendiri, membantu keluarga, dan bisa membantu yang lain ketika usaha ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, berkaitan dengan apa yang diinformasikan tadi tentang adanya dana desa yang begitu besar, yang mulai tahun 2015 ini dan diharapkan seperti yang diinformasikan tadi mencapai 1 miliar bahkan lebih per desa. Kami kita sampaikan kepada jajaran ketika pemerintahan desa agar memanfaatkan dana ini dengan sebaik-baiknya, terutama dengan prioritas pengembangan SDM. Kalau dari arahan dari kementerian dengan jumlah itu, saya melihat masih arahannya kepada peningkatan infrastruktur. Orientasinya belum kepada peningkatan sumber daya manusia. Tetapi kami di Kabupaten Desa memberikan informasi, silakan gunakan dana itu untuk pengembangan sumber daya manusia di tingkat kampung. Pelatihan-pelatihan seperti ini sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu atau pemuda di kampung itu silakan manfaatkan. Dengan dana desa itu, pelatihan atau magang dalam rangka pengembangan SDM di masyarakat desa atau kampung. Tidak fokus prioritas kepada infrastruktur atau pembangunan fisik, tetapi kita bagaimana membangun SDM-nya yang tangguh. Mudah-mudahan dengan berbagai program yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah, pemerintahan desa dengan optimalisasi penggunaan dana desa dan kementerian dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat SM yang peduli, kita berharap bahwa masalah kita yang selama ini, yaitu tingkat kemiskinan yang besar, secara bertahap bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memiliki keterbatasan dalam kemampuan keuangan, lebih-lebih dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru, di mana kewenangan pemerintah kabupaten semakin kecil, kewenangan semakin ditarik ke pusat dan provinsi. Yang saat ini dipersoalkan banyak daerah tentang format otonomi daerah berdasarkan dengan undang-undang pemerintahan daerah yang baru.
hampir hal-hal yang strategis itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satu contoh pengelolaan hutan saja, kabupaten tidak memiliki kewenangan apapun. Konsekuensinya, kalau misalnya hutan itu terbakar, Pak Bupatinya dia bisa berbuat apa? Lantas logika apa yang dibangun dengan undang-undang yang sedemikian? Kewenangannya di provinsi. Satu kewenangan pun bidang kehutanan misalnya tidak ada. Itu salah satu contoh yang sangat nyata dari sebuah otonomi yang berdasarkan undang-undang yang baru tentang pemerintahan daerah. Oleh karena ini harus menjadi kajian sebenarnya ketika berusaha bagaimana sih sesungguhnya format otonomi daerah yang ideal bagi Indonesia